Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah saya di sini Muslim Hidayat dari Prodi Teknik Informatika. Alhamdulillah dengan rasa syukur saya di sini tanpa ada halangan suatu apapun sehingga hari ini bisa memberikan penjelasan materi kepada teman-teman semua, yaitu tentang materi stack atau tumpukan di mata kuliah struktur data dan algoritma. Materi sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ya, mulai dari hari Rabu sampai hari Kamis. Nah, alhamdulillah saya di sini dalam keadaan sehat sehingga bisa menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan dalam bentuk video tutorial. Kemudian nanti bisa dipraktekkan langsung dengan program atau aplikasi Burlen C++. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mempraktekkan langsung setelah melihat atau berbarengan sambil berhentikan atau di pause gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk di materi struktur data dan algoritma, materi stack atau tumpukan, konsep dari tumpukan. Nah, stack atau tumpukan. Oke, langsung. Nah, ini ada konsep dari tumpukan. Kita bisa lihat di sini ada gambar koin sama gambar tumpukan kotak. Di sebelah kiri ada tumpukan koin, di mana di situ ada gambar atau koin yang di bawah dan ada yang di atas, ditumpuk. Kalau kita amati, misalkan yang di sebelah kanan, tumpukan kotak, ini ada tumpukan yang berwarna oranye, merah, hijau, dan biru. Oranye berada di bawah, berada di bawah sendiri, otomatis dia adalah barang yang ditumpuk pertama kali. Kemudian ada merah ditumpuk yang kedua kalinya, hijau dan yang biru adalah barang yang ditumpuk paling terakhir. Itu tumpukan. Berarti ada tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3, dan tumpukan keempat. Barang yang pertama kali ditumpuk adalah yang oranye. Yang terakhir adalah yang biru. Itu adalah konsep dari tumpukan, atau kalau diistilahkan itu ada LIFO, last in first out. Yang terakhir kali ditumpuk adalah pertama kali keluar. Jika ada teman-teman mau mengambil barang, tentu yang diambil duluan adalah yang biru atau yang terakhir kali ditumpuk, atau LIFO ya, last in first out. Tuh, itu kok konsep dari tumpukan. Kenapa kita belajar ini? Ini bisa diterapkan misalkan di sebuah gudang barang ya, gudang barang misalkan di toko. Itu misalkan dalam satu kardus itu terdiri dari beberapa barang atau beberapa jumlah barang di situ. Ketika kita menumpuk barang di bawah, ditumpuk sendiri, yang pertama kali tentu akan ditaruh di bawah, kemudian akan ditumpuk di atasnya. Tuh. Kemudian ada suatu karyawan yang mau ngambil barang di kardus tersebut. Tentu yang terakhir, yang pertama kali diambil adalah yang terakhir kali dimasukkan ke dalam kardus itu. Sehingga jika nanti kita mau menjual barang itu, ketika pertama kali kita numpuk tadi sudah diidentifikasi barang yang ditumpuk itu apa, otomatis ketika kita ngambil juga sudah ada identitas barangnya, yang dijual atau yang diambil adalah barang apa, udah otomatis. Itu konsep dari tumpukan gitu ya. Oke, tadilah ini definisinya sudah langsung ya. Nah, ini ada satu barang ditumpuk, barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Oke, ada ABCD. Nah, dari gambaran kita bisa mengatakan bahwa kotak B ada di atas kotak A, ada di bawah kotak C,
dan seterusnya. Gambar di bawah ini hanya menunjukkan bahwa dalam tumpukan kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas. Kita tidak bisa mengambil barang A langsung gitu ya, ketika ada tumpukan di atasnya. Jadi kita ngambilnya urut melalui ujung atas, yaitu D dulu. Ketika D sudah diambil, ketika mengambil lagi berarti otomatis yang C, dan seterusnya. Nah, di dalam stack itu ada istilah push dan pop. Nah, ini ada maksimumnya 5 misalkan ya. Ada ruang 1 2 3 4 5, ada 5 barang. Ada 5 tumpukan. Tumpukan 1, tumpukan 2, dan seterusnya. Nih, maksimum 5 tumpukan. Ketika kita mau menumpuk barang, ketika barangnya sudah terisi 5, otomatis kita sudah tidak bisa menumpuk lagi. Jadi nanti di sistem harus dikasih notifikasi, oh tumpukan sudah penuh, dan seterusnya. Sama ketika kita mau ngambil, ketika tidak ada barang, ya kita tidak bisa ngambil, maka dikasih notifikasi tumpukan kosong, atau bagaimana notifikasinya ya. Oke, ini adalah pengembangan dari array namanya. Jadi array memang harus dipahami. Nah, operasi dasarnya tadi ada menambah tumpukan atau menambah komponen, ada push. Kemudian menghapus komponen, ada istilah pop. Nah, yang pertama ada operasi push. Operasi push adalah menambah elemen ke dalam tumpukan, di mana penambahan dapat dilakukan jika stack itu belum penuh. Jadi ketika ruang ini, nah ini masih ada sisa 1, masih bisa numpuk gak? Masih, karena masih ada ruang. Tapi ketika sudah penuh seperti ini, sudah tidak bisa nambah. Nah ini ya, stack dikatakan penuh jika posisi atas sudah berada pada posisi N. Nah N-nya berapa? Nanti kita buat. N itu adalah batas maksimal tumpukan. Nah seperti ini. Ini bisa dilihat di gambar yang hijau. Nah di bawah ini adalah tanda bahwa tumpukan itu kosong. Jadi kita atas ini ya, kita buat variabel namanya variabel atas. Pertama kita isi dengan kosong, atau kalau di array karena dimulai dari 0 maka dimulai dari -1. Untuk menggambarkan di sini adalah dimulai dari 0 ya. Nah, atas ini posisinya masih berada di bawah. Ketika atas itu sama dengan 0 maka tumpukan masih kosong. Nah, ini. Kemudian dia bisa mengisi ini ya. If s atas. Dia bisa mengisi jika atasnya itu kurang dari N. N-nya berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. N-nya berarti 5. Jika atas kurang dari 5, maka dia bisa nambah. Ini atasnya kan sekarang 0, maka dia bisa menambah. Tetapi jika N-nya itu sudah di atas, ini ya berarti ya, if atas kurang dari N, else otomatis, kalau else itu berarti kalau atasnya tidak kurang dari N. Artinya berapa? Artinya N-nya itu berarti sudah 5. Kalau N-nya ini, atas ini sudah berada pada posisi atas, otomatis sudah terisi semuanya. Ini misalkan ya. Nah ini ketika atas sama dengan atas plus 1. Nah di dalam ketika sudah mengisi tumpukan, ini sambil menambah variabel atau nanti dikasih operasi increment, atas sama dengan atas plus 1. Nah ini atas ditambah, sekarang jadi 1 karena ini sudah terisi. Isinya apa? Nah ini kita isi dengan barang K misalkan, atasnya jadi 1 karena sudah nambah ini. Atas sama dengan atas plus 1, ini sudah jadi 1, yang tadinya 0 jadi 1, dan seterusnya
Sekarang atasnya jadi 2. Ketika mau ngisi lagi atasnya jadi 2. Diisi apa? Ini diisi K lagi. Nah, nambah barang terus sampai, nah ini. Nah, ini ada atas sama dengan 5. Ketika atas sama dengan 5, berarti atasnya kan sudah tidak kurang dari N, karena N-nya 5. Maka else, jadi dia tidak memenuhi if ini ya, tidak memenuhi percabangan yang ini, tidak memenuhi kondisi kurang dari N, maka stack sudah penuh. Ini ya, bisa dipahami ya. Ini sudah terisi semuanya, atasnya sudah jadi 5, maka ada notifikasi stack sudah penuh. Ini pseudokode ya, pseudokodenya, bukan bahasa C, tapi pseudokode. Algoritmanya seperti itu. Nah, sekarang kalau pop, kalau ngambil, kalau tadi kan numpuk. Nah, sekarang kalau ngambil syaratnya apa? Syarat ngambil adalah ketika, nah ini, ketika posisi atas itu harus lebih dari 0. Artinya ada barang di situ. Ketika ini kurang turun ya. Sebentar, tak turunkan dulu. Pop. Aduh. Nah, biar kelihatan. Oke. Produk ketika pop, ketika ngambilan diurut dari atas. Nah, dia bisa ngambil ketika atas itu lebih dari 0. Jadi ketika atas ini, posisi atas itu baik di 1, baik di 2, baik 3, baik di 4, baik di 5, itu bisa ngambil. Artinya operasi yang ada di if ini bisa berjalan. Ketika atas itu berada di bawah sendiri atau tidak lebih dari 0, tidak lebih 0 itu berapa? Ya bisa 0, bisa minus 1, bisa minus 2, dan seterusnya. Itu dia tidak bisa ngambil, atau nanti masuk di else-nya, stack sama dengan stack kosong gitu ya. Nah, ini misalkan. Nah, ini kan sambil di sini atas sama dengan atas minus 1, berarti sambil dikurangi. Atas sama dengan tadian atas minus 1, berarti yang tadinya 5 jadi atas sama dengan 4, karena atas dikurangi minus 1, dan seterusnya ya. Nah, ketika dia atas itu sudah 0, ketika mau diambil, maka karena tidak memenuhi lebih dari 0, maka kosong dia, stack sama dengan kosong. Dia karena sudah tidak ada barangnya di sini. Oke, itu adalah konsep dari ini ya, stack. Ada operasi dasar, bus, dan pop. Bus itu nambah tumpukan dan pop adalah mengurangi tumpukan. Oke, sekarang kita implementasi ke dalam Boolean. Itu ya. Oke, kita new. Ngambil dari sana biar tidak kelamaan ya. Ada function main, sini ada get. Oke, kita buat variabel dulu, buat variabel tumpukan ya. Nah, kita buat variabel misalkan tumpukan integer tipenya, dia dibuat array 5 misalkan, berarti maksimal tumpukan adalah 5. Kemudian ada integer posisi ya, ini yang untuk menentukan posisinya. Atas, berarti dia posisi atasnya berapa, atau misalkan dia batas ya, batas, kemudian apalagi batas, ini langsung kita tentukan. Karena array itu dimulai dari 0, maka kalau dia batas itu masih pada posisi ke 0, berarti dia artinya isi. Karena indeks itu dimulai dari 0, maka
kita dimulai dari minus 1. Tumbukan 5 batas. Oke. Kemudian ada satu lagi. Ya, ini karena di dalam tumpukan itu ada konsep numpuk, ngambil, dan nanti bisa melihat isi dari tumpukan itu. Maka kita buat sebuah menu ya. Nah, integer menu. Oke, berarti ada tumpukan. Nah, sekarang kita buat menu dulu. Menu itu mendeklarasikan variabelnya sudah. Kemudian di sini ada cout menu dari tumpukan ya. Menu tumpukan. Tumpukan, menu tumpukan. Backslash n. Ada cout. Ada 1 menambah tambah tumpukan. Yang kedua ada ambil tumpukan. Yang ketiga ada melihat. Nah, ini melihat daftarnya, artinya melihat daftar dari tumpukan yang ada. Melihat tumpukan. Oke, ya sudah. Oke, biasa saya kasih tanda itu hobi saya. Nah, sekarang di sini ada pilih menu. Berarti kita jin ya. Nah, jin menu. Oke. Jadi kita melihat menu. Kalau kita jalankan di sini ya udah, baru tambah tumpukan, ambil tumpukan, melihat tumpukan. Kalau kita milih 2 ya kita belum operasi apa-apa ya. Oke, kita perbesar dulu layoutnya, fontnya. Udah kita jadi 28 biar gede. Nah, cukup ya, cukup besar. Oke, kita tutup. Oke. Nah, berarti kita pilih menu. Berarti pakai if menu sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, sini ada operasi. Kemudian ada else if lagi. Ini buat kerangkanya dulu ya. Else if kalau menu sama dengan 2. Kalau menu sama dengan 2 ngapain itu ya? Nah, jadi ada else if menu sama dengan 3 ngapain. Nah, ini yang terakhir, ini menunya kan hanya 3, 1 2 3. Di sini berarti kalau yang bukan 1 2 3 ngapain itu ya? Berarti salah. Langsung aja ini cout salah pilih menu. Kemudian jika menu 1 maka kita memutuskan mendeklarasikan dulu apakah atas itu batas ya, apakah batasnya itu masih kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti masih bisa numpuk. Berarti di dalam if ada if jika batas kurang dari 0 ya, kurang dari n, kurang dari 5
kurang dari batas, kurang dari 5, karena tumpukannya 5 ya maksimal ya. Kalau kurang dari 5 maka dia bisa nambah tumpukan, cout masukkan. Ini karena tipenya integer, berarti nanti yang ditumpuk adalah angka ya. Masukkan angka yang ditumpuk. Dimasukkan kemana? Berarti disimpan di mana? Disimpan di tumpukan berapa? Di indeks ke berapa? Pada indeks ke batas plus 1. Kenapa plus 1? Karena ini adalah dimulai dari minus 1. Berarti artinya angka yang kita masukkan itu disimpan pada tumpukan, pada variabel array tumpukan indeks ke batas plus 1. Batasnya minus 1. Ini ditambah 1 berarti ke 0. Berarti ditumpuk pada indeks pertama jika itu adalah tumpukan pertama. Udah, di sini ditambah. Kalau enggak di sini di increment dulu batas plus plus. Artinya apa? Tadinya minus 1 sekarang jadi, karena ditambah 1 jadi 0. Berarti ini enggak usah kalau ini. Batas, tumpukan pada batas. Oke, bisa dipahami enggak? Bisa ya, harusnya bisa. Itu menampuk. Nah, kalau batasnya itu tidak kurang dari 5, maka else tumpukan cout ya. Cout tumpukan sudah penuh. Nah, oke. Tumpukan sudah penuh. Kita coba ya yang satu ya. Tuh, tapi ini masih kosong di sini. Ini saya kasih dulu biar nggak error. Menu 2 adalah apa namanya? Ambil. Ini yang menu 3 cout lihat. Oke. Nah, tambah tumpukan 1. Tambah tumpukan menu 1 kan. Enter. Angka yang ditumpuk 5. Nah, 5 ini sudah tersimpan di tumpukan. Karena kita belum membuat yang ambil tumpukan dan melihat tumpukan, kita belum bisa melihat tumpukannya apa saja gitu ya. Nah, kita selesaikan dulu ini. 1 sudah, yang apa namanya? Menumpuk sudah. Nah, sekarang kalau yang ini menu ambil tumpukan. Nah, ini biar masuk. Nah, ini kalau menu 1 apa tadi? Kalau menu 1 kan menambah, kalau menu 2 adalah mengambil. Menu ambil tumpukan. Nah, sekarang kalau mau mengambil tumpukan, berarti syaratnya apa? Syaratnya adalah barang itu ada. Artinya ada, berarti batasnya itu. Nah, batas ketika mau ngambil ini harus ada, harus di atas 0, harus di atas minus 1. Batas atas ini harus di atas, tidak boleh pada posisi bawah. Kalau bawah artinya berarti kan 0. Oke, berarti jika batas itu lebih dari minus 1, maka sekarang ngambil, berarti sekarang ngambil barang yang terisi apa, yang terambil apa? Cout angka yang diambil, karena tipenya integer. Angka yang diambil adalah, berarti melihat itu ya, isi array dari indeks ke paling atas.
berarti tumpukan pada indeks ke batas, pada indeks ke batas minus 1 ya. Oke, kemudian ini sambil mengurangi indeksnya berarti dikurangi 1, berarti batas minus gitu ya. Batas minus itu sama dengan batas minus 1, sama saja, tapi paling mudah ya batas minus atau decrement. Kalau plus itu increment, kalau minus itu decrement. Oke, itu sudah. Nah, kalau ini kondisinya tidak memenuhi lebih dari minus 1, berarti kan dia kosong. Ngambil tapi barangnya kosong, berarti kan nggak bisa. Else ini kok penuh. Alhamdulillah penuh. Kalau di sini berarti else cout tumpukan kosong. Nah, mau ngambil kok kosong, berarti kan nggak bisa, tumpukan kosong. Kalau 3, nah sekarang 3 itu kita melihat daftar atau isi tumpukannya, gitu ya. Oke, berarti melihat isi dari tumpukan. Gitu ya. Oke. Nah, karena kita melihat isi, kemungkinan dia misalkan 5 ya 5. Kalau tumpukannya 100, berarti pakai perulangan. For integer A dimulai dari berapa? Dimulai dari 0, karena array sampai A kurang dari berapa? Kurang dari batas. Kalau batasnya 5, batas kurang dari sama dengan batas, kurang dari sama dengan batas. A plus. Batasnya berapa sekarang? Kalau awalnya 1, kemudian 0, dimulai dari 0 sampai kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. Ya, kita melihat apa? Cout sama dengan cout tumpukan indeks ke A, ke A ya, benar, ke A, kemudian dipisah dengan koma gitu ya. Nah, oke. If menu 3, isi dari tumpukan. Oke, itu. Nah, kita coba dulu. Wah, nggak error, ampuh. Nah, tambah tumpukan. Yang pertama tambah tumpukan dulu. Kita melihat S1 dulu ya. 1. Oh, ini harus ada menu biar nggak balik-balik nutup. Berarti kita pakai go to. Pakai goto, berarti nanti dia akan ke sini ya, menu integer menu. Ini ke buat identifikasi baris awal. Ini pakai, kalau sudah menu ke 1, dia akan pergi ke awal, goto awal, tapi di slip dulu biar kelihatan. Slip. Nah, slip saya umang atus, berarti 1,5 detik. Slip. Ini tumpukan kosong. Slip ini saya kasih 2 detik, 2000. Yang ini copy paste di sini, slip 2000 juga. Goto awal. Salah pilih menu sama. Dia kembali ke awal lagi. Kalau ini 1500.
Nah, tambah tumpukan, kita coba, kita tekan 1, enter. Nah, yang ditumpuk berapa? 7. Nah, diingat ya, angka yang pertama kali ditumpuk 7. Tuh, ini di clear screen biar enggak kotor. CLRS CR, clear screen. Pilih menu, diulang ya. Oh, ini kok menunya tulisannya unik. Pilih menu. Nah, maklum sudah malam, udah setengah 11 malam nih. Kita coba lagi. Nah, 1, angka yang ditumpuk 6. Oke, 1 lagi, angka yang ditumpuk 9, enter. Dia kembali ke atas lagi ya, go to awal. Nah, sekarang kita lihat tumpukan. Melihat tumpukan berarti menu ketiga, kita tekan 3, enter. Nah, isi dari tumpukan, aduh ini kurang lama ya, maaf. Isi dari tumpukan, nah nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri. Isi dari tumpukan ini saya kasih 3 detik. Nah, 3 detik. Oke. Kalau pertama 3 langsung melihat tumpukan belum diisi, sudah dilihat kan kosong dia. Nah, sekarang isi dulu 1, isi 4, 1 lagi diisi 9, berarti 4 dan 9 ya. 1 lagi diisi 6, 4, 9, 6. Kita lihat 4, 9, 6. Nah, isi dari tumpukan 4, 9, 6. Kalau kita ngambil, otomatis yang terambil adalah angka yang terakhir kali ditumpuk, yaitu berapa? 6. Coba kita tekan menu 2, ambil tumpukan 2. Nah, angka yang diambil adalah 6. Berarti 6-nya sudah diambil. Tinggal berapa? Tinggal 4 dan 9. Coba kita lihat. Nah, 4 dan 9. Lihat lagi 3, enter. 4 dan 9. 6-nya sudah hilang karena sudah diambil. Sekarang kita isi lagi 1, diisi dengan 10. Berarti ada 4, 9 dan 10. Kita lihat 4, 9 dan 10. Kalau tadi 6-nya sudah ambil, diganti dengan 10. Kalau kita satu lagi, ada 78. Sudah berapa? Sudah 4. Satu lagi 3. Oke, berarti sudah 5 ya. Satu lagi 6. Oke, satu lagi. Nah, ini tumpukan sudah penuh. Tumpukan sudah penuh. 1, tumpukan sudah penuh. Kita sudah tidak bisa ngisi lagi. Kita ambil sekarang. Pakai 2, ngambil ya. 2, ambil lagi 2 ya. Nah, sekarang 3 yang terambil, 2 lagi, ada 78, 2 lagi 10, 2 lagi 9, 2 lagi 4. Nah, ini kalau sudah habis berarti ada tumpukan kosong. Kalau kita lihat 3. Nah, ini kan isinya sudah kosong. Ketika isinya kosong, diambil ya, apa namanya? Nah, tumpukan kosong. Oke, teman-teman bisa mengidentifikasi itu ya. Nanti struknya di sini ada menu tumpukan, masukkan angka yang ditumpuk, dan seterusnya. Nah, saya kira itu dulu penyampaian dari saya tentang materi tumpukan. Nah, nanti teman-teman bisa modifikasi tumpukan yang saya contoh dalam bentuk angka. Nah, nanti teman-teman bisa memodifikasi dengan
bentuk string. Jadi nanti misalkan tumpukan 1, enter, teman-teman memasukkan string, misalkan meja, enter, nambah lagi tumpukan, kemudian menambah lagi misalkan laptop, nambah lagi, di atas laptop ada buku, kemudian di atas buku ada pulpen. Nah, nanti yang diambil dulu yang mana? Kan mesti pulpen dulu. Nah, itu dalam bentuk string. Yang saya contohkan adalah dalam bentuk angka. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua dan bisa menambah pengetahuan bagi kita. Saya akhiri, ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.